Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk 2041050200080. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu apa sih OJK itu? OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Jadi OJK ini merupakan sebuah lembaga negara ya, bukan lembaga swasta, yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan. Nah, pengaturan dan pengawasan pada industri jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu secara menyeluruh. Terintegrasi itu maksudnya secara menyeluruh, baik dalam intern, pemerintah, atau maupun nasabah. Kemudian dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, diantaranya yang pertama adalah perbankan. Nah, perbankan ini baik bank umum maupun bank syariah. Kemudian yang kedua yaitu pasar modal. Yang ketiga yaitu asuransi. Yang ketiga yaitu dana pensiun. Dan yang keempat yaitu dana pensiun. Dan yang kelima yaitu dana pembiayaan dan sebagainya. Nah, ini OJK bisa bekerja dalam pengawasan dalam bank atau lembaga yang bersifat konvensional maupun syariah. Kemudian yang kedua yaitu asas-asas OJK. Apa asas-asas OJK? Asas yang pertama yaitu asas independensi. Nah, asas ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bekerja secara profesional, secara objektif tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Nah, jadi yang OJK ini memiliki asas independensi ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak nyeleneh atau tidak ikut campur dari pihak lain. Nah, itu tidak terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu asas kepastian hukum. Yang pertama, asas kepastian hukum ini yang pertama bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, OJK diarahkan sesuai dengan aturan yang berlaku, reward maupun punishment sesuai dengan peraturannya. Jadi sifatnya ini seperti yang pertama ya, profesional. Pasti misalnya melakukan kesalahan, pasti akan dilakukan punishment. Kemudian ada rewardnya juga, dan pokoknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Nah, asas ini merupakan asas yang memberikan pengawasan atau peraturan yang penting kebutuhan nasabah itu terlindungi. Kemudian yang keempat yaitu asas keterbukaan. Nah, OJK pasti terbuka dengan apa saja. Misalnya tugasnya itu seperti apa, terus wewenangnya itu seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu seperti apa. Nah, ini sangat terbuka. Kemudian apa saja pokoknya terbuka, tidak ada yang ditutupi. Kemudian kecuali itu misalnya memang pihak-pihak tertentu yang perlu tahu dan publik itu tidak perlu tahu, misalnya rahasia negara seperti itu. Kemudian asas yang kelima yaitu asas profesionalisme. Asas profesionalisme ini dalam OJK maksudnya orang-orang yang terlibat dalam OJK pasti memiliki sifat profesionalisme yang tinggi, kemudian memiliki kompeten atau kompetensi yang tinggi. Kemudian yang keenam yaitu asas integritas. Nah, ini juga dalam orang-orang yang terlibat dalam OJK ini pasti mempunyai integritas yang tinggi atau kejujuran yang tinggi dan juga penuh dengan tanggung jawab pastinya. Kemudian yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas. Nah,
Apa maksudnya akuntabilitas? Yaitu apa yang mereka lakukan terencana dengan baik, terlaksana dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi jika ada kemudian ada sesuatu yang diperlukan untuk apa saja yang perlu, misalnya dari yang kemarin-kemarin pasti ada dokumentasinya, soalnya yaitu yang terencana dengan baik, terlaksana dengan baik, dan juga terdokumentasi dengan baik. Pasti pihak-pihak OJK itu seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tugas dari OJK atau tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Tugas yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Nah, ini pasti ya, bank-bank di seluruh Indonesia pasti diawasi oleh OJK ini dan juga diatur oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini. Kemudian yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Nah, ini bagaimana pihak OJK ini mengatur dan mengawasi di pasar modal, bagaimana terlaksananya kegiatan di lapangan maupun di kantornya gitu, sesuai aturan atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Kemudian selanjutnya yaitu wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Wewenangnya yaitu ada 10. Nah, yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kegiatan tentang pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat yaitu mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter atau tata cara gitu ya di lembaga jasa keuangan. Kemudian yang kelima yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Nah, ini tentunya juga di lembaga jasa keuangan. Kemudian yang keenam yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Nah, jadi ini wewenangnya OJK ini peraturan tentang tata cara pemberian sanksi. Nah, pemberian sanksi misalnya ada kesalahan atau ya ada kesalahan gitu, sanksinya pasti tidak akan ngawur atau tidak akan nyeleneh, pastinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Jadi tata caranya pengawasan itu seperti apa pasti diatur, tidak tiba-tiba mengawasi secara istilahnya kalau bahasa Jawa itu sekarpan gitu. Kemudian wewenang OJK yang ke-8 yaitu Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Nah, ini OJK pasti berhak dalam hal-hal tersebut. Kemudian yang ke-9 yaitu memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan dan sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir yaitu OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, jadi itulah 10 wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan dalam lembaga keuangan. Nah, sudah cukup sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.